Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan dalam program tercinta kita Mutiara Iman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sering keliru dalam syariat Islam. Kali ini kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Dr. Haji Sam'ani, Magister Agama. Kepada beliau kami persilakan untuk memberikan pengantar sedikit kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam kehidupan ini kita mestinya harus berpegang kepada ajaran-ajaran Islam ya. Ada sesuatu itu yang kadang-kadang dianggap baik oleh masyarakat, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan ajaran agama. Ya. Atau bahkan sebaliknya, ada hal-hal yang oleh agama itu dianggap benar, tapi oleh masyarakat dianggap salah. Kenapa? Karena mungkin sudah ada tradisi yang sangat kuat, ya. Ada tradisi yang sangat kuat. Itulah sebabnya juga kenapa di dalam Islam itu, di dalam memberikan ajaran-ajarannya, ada model at-tadrij ya, atau bertahap gitu. Dulu zaman jahiliyah itu minuman keras itu sudah mendarah daging. Makanya Islam datang itu tidak langsung mengharamkan. Ya selama belum diharamkan tentu tidak ada masalah. Sehingga kebiasaan minuman keras itu seakan-akan bukan sesuatu yang menyimpang agama. Karena memang belum ada larangan. Baru setelah itu misalkan pada satu saat mulai pada sadar, ada sahabat yang tanya sebetulnya bagaimana sih minuman keras itu. Di sini pun Islam masih memberikan toleransi ya, hanya melarang sebatas ketika mau sholat. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Karena ada kejadian orang mau sholat minum ya seperti biasa minum, akhirnya kan fly. Udah fly bacanya surat Al-Kafirun lagi. Al-Kafirun itu kan mirip-mirip ya. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun nama a'bud wa la ana a'budu ma abatum wa la antum a'budun nama a'bud. Itu kalau orang yang lagi fly bisa badut nggak sampai itu. Nah, sampai dulu ada kesalahan lamnya tidak dibaca. Nah itu baru ditegur. Nah sehingga pada akhirnya tetap karena ini memang sangat berbahaya, minuman keras itu dilarang secara mutlak ya. Artinya apa? Bisa saja ada sesuatu itu yang awalnya belum dilarang oleh syariat, lalu kemudian dilarang oleh syariat. Jadi kalau sudah ada larangan di dalam agama, ya tentu harus kita laksanakan. Karena memang kalau di dalam hal keseharian, kemasyarakatan, itu dalam hal muamalah itu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada dasarnya hubungan kemasyarakatan itu semuanya boleh ya. Muamalah itu semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Ya, maka di masyarakat tentu banyak hal-hal yang tadinya belum diketahui ternyata itu sebuah larangan. Ya, mungkin secara real banyaklah hal barangkali Anda temukan kasus per kasus apa, silakan bisa ditanyakan. Nah sekarang masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Ya. Sekarang seperti yang kita tahu kan banyak organisasi yang membentuk sebuah forum antara laki-laki dan perempuan. Nah di situ bagaimana sih syariat Islam tersebut memandang suatu organisasi tersebut, apalagi ketika itu adalah sebuah organisasi yang berbasis sebuah keagamaan.
Ya, memang dunia ini kan diciptakan berpasang-pasangan ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki semua ya pateng klotak. Orang Jawa pateng klotak. Kalau perempuan semua tentu sepi. Ya, justru keindahan dunia ini ada laki-laki, ada perempuan. Memang di dunia ini serba berpasang-pasangan. Sehingga karena laki-laki dan perempuan itu secara kodrati ada unsur saling ketertarikan ya, sehingga perlu diatur, sehingga tidak seperti binatang bisa seenaknya. Ya, nah, ketika terjadi perkumpulan, ya, ada sebuah organisasi, apapun latar belakang organisasi itu, harus kita lihat, boleh nggak ada laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Memang nampaknya sangat sulit ya di dunia sekarang. Segala kegiatan itu biasanya memang ada laki-laki, ada perempuan, sehingga nanti perlu diaturkan. Salah satunya misalkan ada kelompok-kelompok tertentu itu dipisahkan menggunakan satir ya. Iya. Tetapi ketika harus berkumpul dalam hal-hal yang sifatnya darurat, kayak di pasar, di rumah sakit, di tempat-tempat umum, itu kan tentu tidak bisa pakai satir. Benar. Nah, bahkan di dalam lembaga pendidikan pun kan banyak yang masih bercampur. Sehingga ada catatan penting yang perlu diingat ya. Kalau saya sebutkan ada beberapa hal yang harus dihindari agar tidak terjebak kepada keharaman. Tapi saya ingin tahu ini pertanyaannya pertanyaan sekedar ingin tahu atau mau diamalkan atau justru ada harapan yang dibolehkan. Ya, sepertinya ya, ingin kita amalkan bersama-sama juga untuk pembelajaran kalau ingin diamalkan, kita. Ya, karena ada orang pertanyaan itu bagaimana Pak hukumnya pacaran, tapi jawaban yang diharapkan itu boleh. Itu jadi narasumber dipaksa untuk menjawab boleh. Menghalalkan. Jadi apalagi di dunia anak muda ini kan kalau nggak ada perempuannya kayaknya malas, itu justru itu kesalahan-kesalahannya. Iya, benar. Jadi yang penting ini, kalau toh harus terjadi perkumpulan ya, ada laki-laki, ada perempuan. Satu yang penting tidak ada khalwah. Tahu nggak khalwah? Ya, apa itu Pak? Khalwah itu berduaan. Berduaan. Kalau orang sudah duduk laki-laki sama perempuan berduaan, orang yang ketiga setan. Dan kadang-kadang mulut ngobrol, tapi tangan piknik. Iya, ini kan repot. Ini jelas dosa. Ada khalwah ya, berduaan. Atau ada syahwah. Nah, ya kalau sudah memandang, sudah apa cantik, ya, syahwah. Itu jelas haram gitu. Ada khalwah, ada syahwah, ada masah ya. Masah itu ya sentuhan-sentuhan itu. Nah, itu jelas haram itu. Mau basic apapun, hatta di pengajian. Ada pengajian besar, ini pengunjungnya laki-laki sama perempuan bareng. Akhirnya mata memandang penceramah, tangannya piknik lah ke tetangganya itu yang lain jenis. Itu jelas dosa. Jadi itu namanya ada persentuhan, ada khalwah berduaan. Bisa jadi banyak orang tapi mojok kan itu. Nah, itu khalwah juga. Ada syahwah kan setelah itu. Dan juga termasuk fitnah. Fitnah itu ya terjadi hal-hal yang diinginkan. Diinginkan oleh kedua jenis itu. Tentu tidak diinginkan oleh agama ya. Nah, itu saya kira selama bisa menjaga itu masih diperbolehkan. Nggak ada khalwah, nggak ada syahwah, nggak ada masa, nggak ada fitnah. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak. Di segmen ini ada bagaimana pandangan syariat Islam tentang kedua laki-laki dan perempuan yang berjabat tangan. Oke, mungkin dalam hal jabatan tangan itu juga sebetulnya hampir sama ya, akan dikembalikan kepada masing-masing orangnya. Jadi orangnya itu kan menimbulkan syahwah apa tidak, menimbulkan fitnah apa tidak. Kalau kita jabatan tangan sama orang tua, saya kira nggak ada masalah meskipun nenek-nenek misalkan kamu sama nenek. Tapi kalau kamu jabatan tangan sama Luna Maya kan pasti nyetrum kan. Nah, ketika itu dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Kalau yakin aman nggak ada. Tapi ya secara umum ya kalau masih muda maka sebaiknya jangan jabatan tangan. Kalau sudah jabatan tangan itu menjadi akan terlena gitu. Ya, maka pada dasarnya tidak boleh. Padahal tidak boleh
kecuali darurat dalam arti darurat pun artinya memang keadaan itu misalkan ada acara antar negara apa jabatan itu pun ketika diyakini tidak akan terjadi syahwat, tidak terjadi fitnah, tidak terjadi menimbulkan pandangan mata yang menimbulkan yang berlebihan syahwat itu.